Stellar Transformations, episode 113. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dinginnya suhu ekstrim telah menyebabkan air laut dalam radius beberapa li dari Kinyu mulai membeku. Berbagai massa udara dingin berwarna putih mengapung di sekelilingnya. Dalam benaknya, ia tahu betul betapa luasnya samudera astral yang kacau. Namun, saat ia tiba di tempat ini, para ahli tersembunyi itu menghalangi jalannya dengan area es ini. Jelaslah para ahli itu, yang bersembunyi dalam kegelapan, seharusnya membidiknya. Inki, kau terbanglah sedikit lebih jauh. Musuh-musuhku seharusnya sangat kuat, tetapi meskipun mereka tangguh, aku masih yakin bisa melindungi diriku sendiri. Jika kau tetap di sini, kau akan mempersulitku. Kinyu segera memberitahu Kilin Tinta melalui komunikasi indera suci. Tuan, hanya sedikit orang di samudera astral yang berani tidak menghormati Pulau Pengiblis. Jika Anda menghadapi bahaya, Anda hanya perlu mengeluarkan kartu Pengiblis. Saya yakin lawan tidak akan berani memprovokasi Anda lagi setelahnya. Kilin Tinta memberi nasihat dengan niat baik. Kinyu tersenyum acuh tak acuh. Kalau dia mengeluarkan kartu Devil Peng saat menghadapi masalah kecil, dia akan menjadi sedikit terlalu pengecut. Kamu mundur dulu ke kejauhan, perintahnya. Kilin Tinta juga tahu bahwa tempat ini berbahaya, baik, Tuan. Anda juga harus berhati-hati. Segera setelah itu, ia terbang beberapa ratus mil jauhnya lalu mengamati dari kejauhan. Ledakan, permukaan air yang beku meledak dan sebuah sosok muncul. Pria ini bertubuh besar dan tegap, dengan rambut perak liar di kepalanya, yang tampak seperti kepala singa. Baju sirah putihnya semakin menonjolkan otot-ototnya yang sempurna. Namun, matanya menatap Kinyu dengan tatapan tenang dan sedingin es. Oh, seorang Siuzenis yang bahkan belum mencapai tahap daceng sepertimu tiba-tiba bisa berlari jauh ke dalam samudera astral yang kacau. Sepertinya ada cukup banyak harta di tubuhmu, kan? Kata pria besar berambut seperti surai singa itu sambil tersenyum. Dulu, Kinyu membunuh Ferobis di dekat perbatasan samudera astral yang kacau, tetapi kemudian ia melarikan diri ke Pulau Devil Peng bersama Lian Chong. Meskipun telah terbang menjauh dari pulau itu selama lebih dari setengah bulan, ia masih berada di area pusat samudera astral yang kacau. Umumnya, mustahil bagi seseorang yang tidak memiliki kekuatan untuk mencapai tempat sedalam ini. Karena Kinyu mampu mencapai tempat ini dengan selamat sebagai seorang Siuzenis tahap pradaceng, wajar jika pria besar ini menyimpulkan bahwa ia memiliki harta karun. Mengapa kau bertanya seperti itu? Kinyu bertanya dengan senyum acuh tak acuh. Kami bertiga bersaudara suka harta karun, jadi kami berniat merampokmu. Pria besar berambut seperti surai singa itu menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang seputih salju. 3 suara mendesing kemudian terdengar saat 3 proyektil ditembakkan dengan sangat cepat ke arah Kinyu dari arah yang berbeda. Salah satunya ditembakkan dari tangan pria besar di depannya. 2 lainnya ditembakkan dari tangan kedua saudaranya. Bayangan, tubuh yang lebih kuat dari tubuh binatang dewa tingkat daceng dan energi bintangnya memungkinkan Kinyu memiliki kecepatan yang mengerikan. Setelah membuat beberapa goresan dan bayangan, Kinyu berdiri diam. Kini, ada beberapa darah yang berceceran di wajah dan dadanya. Cepat sekali, dia menyipitkan matanya. Jika bukan karena ketahanannya yang kuat, sekarang ia pasti sudah menderita luka serius. Ketiga proyektil itu jauh lebih cepat daripada pedang terbang biasa dan serangan mereka sangat dahsyat. Kinyu menduga mereka mungkin setara dengan senjata abadi kelas menengahnya. Senjata abadi tingkat menengah, bagaimana mungkin? Umumnya, bahkan Lus Immortal tingkat ke-11 sekalipun mungkin tidak memiliki senjata abadi tingkat menengah. Menurut perkiraanku, pria ini hampir berada di tahap daceng. Kinyu bisa merasakan aura pria di depannya. Tapi bagaimana mungkin senjata ofensifnya begitu kuat? Meskipun tubuhku sangat kuat, aku pada dasarnya tidak mampu menahan daya tembusnya yang mengerikan. Kekuatan penetrasi yang kuat, kecepatan cepat, sensitivitas yang menakjubkan. Itulah ciri-ciri utama dari 3 senjata milik pria misterius tersebut. Kau benar-benar punya keahlian. Aku tak menyangka kau bisa menangkis serangan gabungan kami bertiga. Pria tegap itu tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali, itu hanya pemanasan. Sekarang kami akan memberitahumu apa yang disebut jaring yang tak terhindarkan. Mata Kinyu berbinar-binar. Kamu belum mengerahkan seluruh kekuatanmu, tapi bagaimana mungkin aku bisa mengerahkan seluruh kekuatanku? Dia sama sekali tidak takut. Haha, berani sekali kau mengucapkan kata-kata sekeras itu. Meskipun kami bertiga baru di tahap daceng,
ketika kita bergabung, bahkan praktisi longgar tingkat ke-8 pun takkan mampu menandingi kami, apalagi praktisi Xiuzhen tingkat Duji yang lemah sepertimu. Pria tegap itu berkata dengan percaya diri. Qin Yu terlintas dalam pikirannya, kau adalah binatang dewa. Cerdas. Pria tegap itu berkata sambil mengangguk. Bahkan binatang suci tingkat rendah dari tahap Dacheng pun sebanding dengan praktisi lepas tribulasi kelima biasa. Karena pria tegap ini saja dapat menandingi kekuatan praktisi lepas tribulasi kelima, ia dan kedua saudaranya jika digabungkan dapat menyaingi praktisi lepas tribulasi ketujuh. Selain itu, mereka telah mengalami pertemuan yang beruntung, sehingga praktisi lepas tribulasi ke-8 biasa akan tamat jika bertemu dengan mereka. Ini pula yang menjadi alasan mengapa ketiga saudara tersebut dapat menjelajah dan hidup di samudera astral yang kacau dengan nyaman. Kakak kedua, kakak ketiga, ayo kita mulai, kata pria tegap itu acuh tak acuh. Kali ini Qin Yu melihat senjata itu dengan jelas. Mereka adalah 3 penusuk yang tampak seperti 3 bilah pedang, yang menyerang sambil berputar tanpa henti. Daya tembus yang mengerikan dari ujung-ujungnya bahkan mengoyak udara. Tak heran bahkan tubuh Qin Yu pun tak mampu menahan 3 proyektil itu. Kurva, garis lurus, lingkaran. Ketiga proyektil itu awalnya tidak cepat sama sekali, tetapi mereka mencapai kecepatan yang menakutkan hanya dalam beberapa saat. Bahkan udara pun tampak terarah. Seluruh tubuh Qin Yu sesaat berubah menjadi 10 bayangan sambil menghindar tanpa henti. Sekalipun cepat, ia tidak secepat ketiga proyektil spesial ini. Pria tegap itu dan kedua saudaranya hanya bisa mendapatkan proyektil itu berkat keberuntungan. Proyektil-proyektil itu bahkan lebih cepat daripada pedang abadi kelas menengah milik Qin Yu. Reaksi Qin Yu sangat cepat, tetapi terkadang ia masih terluka tusukan. Ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga agar bagian vitalnya tidak terkena. Selama bagian vitalnya tidak rusak, dengan kemampuan pemulihannya, lukanya dapat sembuh total dalam sekejap mata. Kalau bukan karena kemampuan pemulihanku, mungkin aku sudah terbunuh sejak lama. Ketika ketiga proyektil ini bergabung, bahkan binatang suci tingkat Dacheng pun mungkin akan terbunuh dalam sekejap. Untuk pertama kalinya, Qin Yu sedikit pusing, tetapi tubuhnya masih menghindar dengan sangat cepat secara bersamaan. Dia sakit kepala. Ketiga binatang dewa tingkat Dacheng itu bahkan punya masalah yang lebih besar. Kakak, meskipun penusuk pedang bilah kita hanyalah senjata abadi tingkat rendah, ketika kita menggunakannya, seharusnya sama kuatnya dengan senjata abadi tingkat menengah. Kenapa kita belum bisa melukai bocah tingkat Duji ini sekarang? Sebuah suara muncul di benak pria besar yang tegap itu. Kakak, aku melihat sendiri bocah nakal ini terluka. Kenapa dia masih baik-baik saja sekarang? Suara lain terdengar. Pria tegap ini merenung lalu berkata melalui indera sucinya, menurutku, bocah ini punya harta karun di tubuhnya yang memungkinkannya menyembuhkan luka dengan cepat berkat kekuatan hidupnya yang dahsyat. Lagi pula, kecepatannya yang begitu dahsyat pasti ada hubungannya dengan kedalaman tekniknya. Harta karun yang dapat memulihkan sesuatu. Saudara kedua dan ketiga terkejut. Mereka tentu memahami implikasi harta karun semacam ini. Jika mereka memiliki harta karun ini, kemungkinan mereka terbunuh akan hampir diminimalkan. Tiba-tiba, ketiga bersaudara itu tergoda oleh harta karun itu. Bersiap untuk formasi. Lelaki tegap itu menggertakkan giginya dan berkata melalui komunikasi indera suci. Alam es ekstrim, tanya saudara kedua dan ketiga hampir bersamaan. Ya, kali ini kita tidak boleh terlalu banyak berpikir. Mata lelaki tegap itu berkilat dingin. Baiklah, jika kita bisa mendapatkan harta karun itu, menghabiskan lebih dari setengah kekuatan kita pun tidak akan berarti apa-apa, kata saudara kedua setuju. Ketika ketiga bersaudara itu menggunakan keahlian khusus mereka harus menggunakan energi yang sangat besar. Namun, di samudera astral yang kacau, hanya sedikit yang akan menggunakan lebih dari setengah energi mereka sendiri kecuali mereka berada dalam bahaya besar. Lagi pula, melakukan hal itu sangatlah berbahaya. Namun karena Qin Yu mempunyai harta karun dengan kemampuan pemulihan yang begitu hebat di tubuhnya, maka ketiga saudara itu pun menjadi kejam. Apa yang terjadi? Tubuh Qin Yu berhenti. Ini karena ketiga proyektil telah terbang kembali ke tangan ketiga pria besar. Kini, dua pria besar tersembunyi lainnya juga telah muncul. Kedua pria ini tampak hampir sama dengan pria pertama, karena mereka juga memiliki rambut perak seperti surai singa dan mengenakan baju zirah putih. Ketiga saudara itu mulai mengepung Qin Yu, masing-masing ke arah yang berbeda. Nak, ini kedua kalinya kita bertiga menggunakan formasi alam es ekstrim sejak mencapai tahap Dacheng. Terakhir kali target kita adalah praktisi longgar tribulasi ke-8 dan dia mati sementara kita tidak terluka sedikit pun. Kata yang tertua dari ketiga bersaudara itu dengan senyum acuh tak acuh. Sebagai tanda hormat kami,
sebelum kau meninggal, kami akan memberitahumu bahwa aku Sisin, kakak keduaku Sibing, dan kakak ketigaku Sizan. Sisin, sang kakak, memperkenalkan diri kepada Qin Yu. Sebelum kau meninggal, kau juga harus memperkenalkan dirimu kepada kami agar kami tahu nama orang jenius sepertimu. Seorang jenius. Di mata tiga makhluk suci, Qin Yu tentu saja layak disebut seorang jenius. Bahkan Luz Immortal tingkat ke-6 pun tak mampu menahan serangan tiga pedang penusuk pedang, tetapi Qin Yu sama sekali tidak terluka. Bocah Pradaceng yang secara alami mampu melawan senjata mereka bisa dianggap jenius. Namaku Qin Yu, tapi aku memberitahumu namaku hanya karena aku telah memutuskan untuk menangkap kalian bertiga dan menjadikan kalian binatang suci yang akan kutunggangi bersama kedua saudaraku. Qin Yu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saat ini ia sedang memikirkan wujud asli dari ketiga binatang suci ini. Wajah ketiga saudara Si langsung mengeras. Binatang suci, senyum dingin samar muncul di sudut mulut Sisin. Ingin menangkap kami dan menjadikan kami binatang sucimu. Sepertinya kau sedang bermimpi. Kita akan tahu apakah aku bermimpi atau tidak setelah bertarung satu sama lain. Qin Yu tampak memiliki rencana yang matang. Wujud asli Sisin adalah singa es ekstrim. Singa es ekstrim dan singa batu berapi berada di kelas yang sama, tetapi secara umum, kebanyakan singa batu berapi memiliki sifat pemarah dan agresif, sementara singa es ekstrim sangat tenang meskipun agresif. Melihat Qin Yu begitu tenang, Sisin menjadi waspada dalam hati. Kamu bilang kamu punya dua saudara laki-laki. Di mana mereka sekarang? Tanyanya. Karena Qin Yu begitu kuat, kedua saudaranya seharusnya tidak jauh lebih lemah darinya. Jika Qin Yu dan kedua saudaranya bergabung, meskipun mereka adalah tiga binatang dewa, akankah mereka mampu melawan mereka? Jangan khawatir dan jangan takut. Kedua saudaraku masih agak jauh dari sini. Mungkin butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba, kata Qin Yu sambil tersenyum. Xiao Hei dan Fei Fei sudah berangkat lebih dulu. Mungkin masih ada waktu sebelum mereka bertemu kembali. Sisin merasa sedikit lebih yakin dalam hatinya. Alam es ekstrim, siapkan formasi. Dia berteriak dingin dan bahkan sengaja membiarkan Qin Yu mendengar suaranya. Qin Yu langsung berhati-hati di dalam dan memperhatikan sekelilingnya dengan saksama. Orang lain membentuk formasi dengan cara yang sangat rumit, tetapi ketiga makhluk suci ini membentuk formasi mereka dengan cara yang sangat aneh dan sederhana. Ketiga saudara Si hanya mengangkat wajah mereka dan meraung. Raungan mereka menggema di angkasa. Sementara itu, berbagai berkas cahaya putih kebiruan memancar dari dalam tubuh mereka. Berkas-berkas cahaya putih kebiruan itu kemudian mulai berkelebat tanpa henti. Dalam sekejap, sebuah area bulat raksasa terbentuk, dan tepi area ini dipenuhi arus dingin putih kebiruan. Segel-segel jimat yang rumit dan misterius bergerak di tepian yang halus, memancarkan aura mengerikan. Formasi besar ini tampaknya telah menelan seluruh area, menciptakan medan yang terisolasi. Suhu di dalam medan ini sangat rendah. Dingin sekali. Seluruh tubuh Qin Yu bergetar hebat. Dengan mata berbinar, ia mengamati apa yang disebut alam es ekstrim ini dengan saksama. Sisin, Sibing, dan Sizan berdiri di alam es ekstrim, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Wujud asli mereka adalah singa es ekstrim, jadi mereka paling menyukai kondisi di alam es ekstrim. Lingkungan seperti ini, ditambah dengan bola mata mistik di dalam tubuh mereka, memungkinkan mereka melakukan serangan 2 kali lebih kuat dari biasanya. Kalian bertiga pasti tidak bisa membentuk formasi ini sendirian, kata Qin Yu tegas sambil menatap ketiga saudara Si di hadapannya. Ketangguhan alam es ekstrim ini dapat dirasakan hanya dengan pengamatan sederhana. Lingkungan yang begitu dingin, segel jimat yang begitu dalam, dan aura yang begitu mengerikan. Qin Yu sama sekali tidak percaya bahwa binatang dewa tingkat Daceng dapat mengaturnya. Kau pintar, kata Sisin sambil tersenyum. Formasi ini dilengkapi dengan Mystic Eyeballs. Dulu, kami bertiga bersaudara menemukan tempat berharga di Samudra Astral yang kacau dan mendapatkan Sword Blade Owls dan Mystic Eyeballs. Setelah menelan Mystic Eyeballs, kami bisa membentuk formasi Extreme Ice Realm hanya dengan sedikit mengaktifkannya. Ketiga saudara Si hanya perlu mengeluarkan energinya untuk mengaktifkan formasi ini, karena formasi ini dipertahankan dengan energi Mystic Eyeballs. Meski begitu, Sisin dan saudara-saudaranya masih harus menggunakan cukup banyak energi untuk aktivasi. Aku lupa memberitahumu bahwa Mystic Eyeballs tidak hanya bisa menciptakan alam es ekstrim, mereka juga memberi kita armor es ekstrim. Dengan kekuatanmu, kau jelas tidak bisa menghancurkan pertahanan kami. Selain itu, serangan kami jauh lebih baik di lingkungan ini sementara kekuatanmu berkurang. Kau pasti akan mati, Sisin berkata dengan percaya diri. Bersamaan dengan itu, ia membuat gerakan bergoyang dengan tubuhnya,
berubah menjadi seekor singa raksasa dengan panjang 5 hingga 6 meter dan tinggi 2 hingga 3 meter. Singa ini bertanduk tunggal dan ditutupi bulu seputih salju dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia tak lain adalah seekor binatang suci singa es ekstrim. Cahaya putih kebiruan kemudian menyinari perut singa es ekstrim. Dalam sekejap, cahaya putih kebiruan itu membentuk lapisan baja keras berwarna keperakan di permukaan tubuhnya. Dengan warna kulitnya yang sepenuhnya putih, singa es yang ekstrim ini terlihat begitu agung. Bola mata mistis, salah satunya tampaknya adalah harta karun yang memancarkan cahaya putih kebiruan dari perut binatang suci ini. Apakah baju besi putih yang dibentuk oleh bola mata mistis ini benar-benar sangat kuat? Qin Yu sama sekali tidak percaya bahwa ia tidak bisa menembus pertahanan lawan. Pada saat yang sama, dua singa es ekstrim lainnya juga muncul di dua arah lainnya.